Tapi setidaknya hari ini Pak Jokowi mengatakan belum bisa menyampaikan endorsement atau dukungan secara terbuka. Dan kalaupun nanti akan diberikan dukungan, itu akan disampaikan lewat bisik-bisik. Jadi ternyata gitu ya, tidak mudah untuk mengusung satu capres dan kemudian menyelesaikan dinamika politik yang ada di dalam satu komunitas atau lingkungan partai atau ormas gitu. Selamat malam semuanya. Hari ini saya ingin membahas musra atau musyawarah rakyat. Karena musra ini dilaksanakan oleh Ormas Relawan Jokowi sejak tahun lalu dan berakhir hari ini. Tapi sampai sekarang, sampai acara ini mencapai puncaknya dan berakhir, ini masih membingungkan bagi saya gitu. Karena tujuannya nggak jelas. Kalau tujuannya untuk menyerap aspirasi masyarakat, untuk mendengar suara akar rumput, jelas lembaga survei lebih kredibel, lebih bisa dipertanggungjawabkan dan ada metode ilmiahnya. Sementara musra ini kan nggak ada gitu ya, cuma perkumpulan-perkumpulan. Kalau tujuannya untuk menyaring nama-nama orang untuk dicalonkan sebagai presiden Indonesia selanjutnya, juga nggak bisa gitu. Karena undang-undang kita sudah mengamanahkan kepada partai politik. Nggak bisa capres itu bisa maju lewat independen, nggak ada gitu. Jadi diselenggarakannya musra ini selama 2 tahun terakhir ini gitu ya, bagi saya itu goalsnya membingungkan gitu. Tapi karena acara pembukaannya dan penutupannya ditutup oleh Presiden Jokowi dan hari ini Pak Jokowi juga hadir di Istora Senayan Jakarta gitu ya. Jadi saya ingin ngebahas ini dari sisi pilihan-pilihan politik atau tujuan-tujuan setelahnya. Karena ini sudah selesai hari ini. Karena ketika Pak Jokowi hadir di Istora Senayan dan di acara puncak musra ini hadir banyak ormas-ormas relawan gitu ya. Pak Jokowi kemudian diberikan hasil musra, hasil musyawarah rakyat yang sudah dilaksanakan di berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Dan Pak Jokowi menurut klaimnya, menurut pidato presiden gitu ya, Pak Jokowi masih belum bisa memberikan arahan karena masih belum dibuka. Ya karena baru dikasih pas di atas panggung gitu ya. Jadi rekomendasi nama-namanya itu belum dibuka. Meskipun sebenarnya di media kita sudah bisa baca bahwa rekomendasi dari hasil musra ini ada 3 nama, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Airlangga Hartarto gitu. Jadi ya kurang lebih sama seperti yang ada di dalam lembaga survei, cuma nggak ada Aniesnya. Jadi ya ini lagi-lagi membingungkan gitu, karena kalau kita mau bicara soal suara akar rumput atau suara masyarakat kan sebenarnya yang pemilih Anies juga ada gitu. Jadi musra ini dilaksanakan nampaknya ya hanya untuk menyaring nama-nama capres dari sisi relawan Jokowi saja, tidak seluruh masyarakat Indonesia. Tapi yang menarik dari musra ini gitu ya, setelah kebingungan tadi soal tujuannya apa gitu ya, ternyata dari musra ini saya bisa melihat bahwa di kelompok relawan Jokowi ini sudah terpecah dengan sedemikian rupa. Karena sehari sebelumnya atau kemarin itu Pak Ganjar Pranowo sudah bertemu dengan kelompok relawan Jokowi di Jakarta. Di GBK juga, tapi di hall basket GBK gitu ya, bukan di Istora Senayan. Jadi sehari sebelumnya Ganjar Pranowo sebagai capres dari PDI Perjuangan yang siap untuk maju di Pilpres 2024 sudah bertemu dengan relawan Jokowi gitu ya, ditemani dengan Basarah dan Adian Napitupulu. Tapi semalam atau waktu itu kemarin gitu ya, ketika Pak Ganjar itu menemui relawan Jokowi, Projo dan Barajepe menyampaikan bahwa Projo dan Barajepe tidak terlibat dalam pertemuan ini. Jadi kan sudah bisa kelihatan gitu ya bahwa di kelompok relawan Jokowi ini sudah ada perbedaan gitu. Jadi tidak semua relawan Jokowi itu ikut musra dan tidak semua relawan Jokowi juga hadir dalam acara bersama Ganjar Pranowo kemarin. Nah, pertanyaannya gitu ya, kenapa kelompok relawan Jokowi ini tidak bisa disatukan? Kenapa tidak bisa dibuat acara yang sama gitu? Untuk menghemat anggaran misalkan. Atau ya untuk menyatakan sebagai sebuah ormas atau relawan yang solid bersama-sama di bawah komando Jokowi. Karena aneh aja gitu ya. Di satu sisi mereka menyatakan siap satu komando Jokowi, tapi di sisi lain mereka nggak satu komando. Yang satu dukung relawan menjadi relawan Ganjar, yang satu lagi tetap menjadi relawan Jokowi. Ya karena
kalau acara ini bisa disatukan gitu ya, kan asik aja sebenarnya kalau misalkan musra ditutup oleh Presiden Jokowi terus kemudian Ganjar hadir di sana gitu. Sebagai salah satu capres yang diusulkan atau dihasilkan dari musyawarah rakyat ini. Kenapa itu nggak bisa dilakukan? Ya karena memang ada perbedaan gitu ya. Kayaknya ada relawan Jokowi yang pengen dukung Prabowo, sementara yang lain pengen dukung Ganjar. Jadi emang udah ada perbedaan gitu. Jadi kalau saya ngelihat gitu ya, acara hari ini dan kemarin yang dihadiri oleh Presiden Jokowi dan Ganjar Pranowo itu sudah terlihat jelas perbedaannya gitu ya. Bahwa yang relawan Jokowi dan ingin mendukung Ganjar itu hadir di hall GBK, hall basket GBK. Tapi relawan Jokowi yang ingin mendukung capres di luar nama Ganjar hadir di acara musra. Ya kayaknya gitu. Karena kalau ngelihat dari musra ini, musyawarah rakyat ini, itu kan mayoritasnya itu dikuasai oleh kelompok projo, ormas projo gitu. Dan projo ini nampaknya dalam beberapa kesempatan saya lihat itu lebih condong kepada Prabowo Subianto gitu. Karena ketika Ganjar Pranowo dicapreskan oleh PDI Perjuangan, itu panitia musra yaitu Panel Barus ini nama orang. Panel Barus namanya gitu ya. Itu dia mengklaim bahwa pencapresan Ganjar itu tidak disambut antusias oleh relawan Jokowi. Dan dia adalah si Panel Barus ini adalah relawan dari Projo gitu ya. Dan setelah itu ada juga respon dari Gibran Rakabuming Raka atau anak Presiden Jokowi. Ketika Ganjar sudah dicapreskan oleh Ibu Megawati, oleh PDI Perjuangan dan dihadiri oleh Presiden Jokowi, Gibran tiba-tiba mengumpulkan relawan Jokowi di Solo dan bilang bahwa ini masih belum bisa dipastikan kita akan mendukung siapa, dukung Ganjar atau dukung Prabowo. Ini kan sudah jelas gitu. Nampaknya memang ada perbedaan pilihan gitu. Karena secara logis kita bisa lihat sebenarnya suka nggak suka Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka ini kan keduanya adalah kader PDI Perjuangan. Dan ketika PDI Perjuangan sudah mencalonkan Ganjar, masa iya kadernya nggak dukung? Kan aneh gitu ya. Oke lah, Presiden Jokowi itu presiden, nggak bisa berpihak dan sebagainya. Tapi kalau Gibran, kan dia kader gitu ya. Bahwa dia anak presiden, bahwa dia wali kota, iya. Tapi tetap aja kader. Dan sebagai kader ya harusnya dukung Ganjar Pranowo dong. Kenapa masih ada kemungkinan untuk mendukung capres lain? Kenapa masih dibuka kemungkinan bahwa ini masih belum bisa ditentukan dan sebagainya? Ya karena memang kayaknya di kelompok relawan itu sudah ada perbedaan pilihan gitu ya. Jadi dalam kesimpulan saya ngelihat acara musrah hari ini dan kemarin halal bihalal relawan Jokowi dengan Ganjar Pranowo gitu ya. Saya bisa melihat bahwa nampaknya di kelompok relawan ini ada dua kubu gitu ya. Jadi ada relawan Jokowi yang ormas dan relawan Jokowi yang non ormas. Nah, yang ormas ini yaitu Projo dan lain-lain gitu ya, GP Mania, Noel gitu ya. Itu kayaknya lebih condong kepada Prabowo Subianto gitu karena mereka ini nampaknya hari ini gitu ya ingin menunjukkan bahwa dari hasil musra yang sudah dikumpulkan oleh mereka dan tetap dengan 3 nama itu tanpa bisa menyebut satu nama sebagai rekomendasi musra, itu kan menunjukkan bahwa mereka masih belum bisa untuk mendukung Ganjar Pranowo. Jadi nantinya ini tidak mengejutkan kalau kemudian Projo mendukung Prabowo Subianto karena sebelumnya memang sudah ada komunikasi dengan Prabowo, sudah ada pertemuan dengan Prabowo Subianto dan itu akan akan lebih pas dengan Prabowo memang gitu karena ini sudah dimulai oleh pergerakan Noel. Noel itu GP Mania sudah mengarah kepada Prabowo Subianto gitu. Jadi dalam kesimpulan saya untuk pemilihan capres-cawapres di Pilpres 2024 ternyata tidak mudah gitu ya. Karena di tingkat relawan pun ternyata ada perbedaan pendapat. Ada yang dukung Prabowo, ada yang dukung Ganjar gitu. Nah, Presiden Jokowi hari ini di acara puncak penutupan musra atau musyawarah rakyat relawan Jokowi ini ternyata Pak Jokowi menyatakan bahwa beliau tidak bisa menyampaikan endorsement atau langkah-langkah secara terbuka. Jadi nantinya kalaupun misalkan diputuskan atau ada rekomendasi atau dukungan, maka dukungan-dukungan itu akan disampaikan lewat berbisik-bisik gitu. Jadi tidak terbuka. Misalkan Pak Jokowi tiba-tiba berpidato untuk Ganjar Pranowo, enggak gitu. Kayaknya enggak bisa. Untuk
pernyataan Pak Jokowi hari ini ya, tapi bulan depan bisa berbeda. Mana tahu gitu ya, bulan Juni bulannya Bung Karno gitu ya, jadi membangkitkan semangat Pak Jokowi dan akhirnya mengarahkan all in untuk Ganjar Pranowo ya, kita belum tahu. Tapi setidaknya hari ini Pak Jokowi mengatakan belum bisa menyampaikan endorsement atau dukungan secara terbuka, dan kalaupun nanti akan diberikan dukungan itu akan disampaikan lewat bisik-bisik. Jadi ternyata gitu ya, tidak mudah untuk mengusung satu capres dan kemudian menyelesaikan dinamika politik yang ada di dalam satu komunitas atau lingkungan partai atau ormas gitu. Karena kalau kita berkaca kepada PDI Perjuangan gitu ya, ini yang bertarung nggak tanggung-tanggung loh. Itu anak dari Ibu Megawati, yaitu Puan Maharani gitu ya. Jadi ini adalah pertarungan yang keras nih di internal PDI Perjuangan gitu ya. Ada yang dukung Ganjar, ada yang dukung Mbak Puan. Kalau saya dukung Budiman Sujatmiko, dukung Pak Basuki, dukung pokoknya yang lain-lain lah gitu ya, yang tidak ada dalam lembaga survei gitu ya. Tapi saya bukan orang PDI Perjuangan, jadi tidak perlu terlalu diperhitungkan. Tapi di kelompok orang-orang yang pemilih PDI Perjuangan atau orang yang bersimpati atau orang-orang kader PDI Perjuangan itu juga terjadi pembelahan. Nah, di internal sendiri itu ada dua kelompok, ada yang dukung Ganjar, ada yang dukung Puan Maharani gitu ya. Tapi ketika Ibu Megawati sudah memutuskan, itu bisa-bisa benar-benar diputuskan dengan sangat-sangat solid gitu ya. Ya Mbak Puan hadir sebagai pengurus partai gitu ya, sebagai salah satu pimpinan partai gitu ya. Terus kemudian Ganjar Pranowo juga hadir di sana sebagai capresnya, dan kemudian Ibu Megawati mengumumkan secara terbuka dan selesai semua dinamika yang ada di dalam internal PDI Perjuangan. Sehingga hari ini kalau kita ngelihat gitu ya, kelompok-kelompok yang sebelumnya mendukung Mbak Puan Maharani sudah semuanya mengarahkan dukungannya kepada Ganjar Pranowo gitu. Tapi di kelompok relawan Jokowi ternyata itu tidak bisa diselesaikan, tidak bisa terkonsolidasi, dan tidak bisa satu komando. Ya gimana gitu? Pak Jokowi sendiri pun nggak bisa untuk menyatakan kita akan dukung A atau B, nggak bisa gitu ya. Jadi ternyata untuk menjadi ketua partai, untuk menjadi seperti Ibu Megawati yang bisa tetap mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai capresnya, mengalahkan anaknya sendiri, itu adalah sebuah keputusan yang berat sekali dan tidak mudah gitu ya. Karena kalau kita ngelihat hari ini Pak Jokowi di panggung puncak musra atau musyawarah rakyat ini, kelihatan sekali Pak Jokowi nggak bisa memutuskan satu nama untuk didukung di Pilpres 2024. Sehingga dalam prediksi saya, sampai pada akhirnya tidak akan ada komando Pak Jokowi di Pilpres 2024, dan kelompok relawan-relawan ini akan terbelah menjadi dua gitu ya. Ada yang dukung Prabowo, ada yang dukung Pak Ganjar gitu ya, dan terbagi menjadi dua kelompok tadi. Yang relawan ormas akan dukung Prabowo, dan relawan yang non ormas yang tidak terlibat dalam ormas-ormas manapun itu akan cenderung mendukung Ganjar Pranowo. Tapi bagi kita semua gitu ya, yang penting pada akhirnya bukan Anies Baswedan. Tapi kalau saya pribadi gitu ya, kalau ngelihat dari pernyataan-pernyataan Presiden Jokowi sebelumnya yang katanya rambut putih dan beragam gimmick atau pemberitaan-pemberitaan terkait Ganjar Pranowo, itu kan sebenarnya adalah sebuah sinyal yang sangat kuat gitu. Tapi kenapa hari ini di puncak musra tiba-tiba sinyal itu tidak bisa diperjelas? Kenapa Pak Jokowi dulu ketika membuka acara musra yang bilang bahwa kita jangan gerusa-gerusu, ojo ke susu dan sebagainya, hari ini ketika capres-capres sudah dideklarasikan oleh partai politik, tapi Pak Jokowi masih belum bisa mengumumkan atau mendukung salah satunya. Itu kan menunjukkan bahwa memang nampaknya ada perbedaan pendapat, ada perbedaan dukungan di kelompok relawan, sehingga Presiden Jokowi juga nampaknya membiarkan gitu. Yang dukung Prabowo ya dibiarkan, yang dukung Ganjar ya dibiarkan. Sehingga setelah ini ya jangan kaget saja kalau misalkan ormas-ormas relawan Jokowi banyak yang merapat ke Prabowo Subianto, karena dalam pengalaman saya pribadi kayaknya memang tim pemenangan Prabowo Subianto ini sangat-sangat berpengalaman gitu ya, karena lebih agresif, lebih konkret gitu ya, bahasan-bahasan yang mereka sampaikan dan juga gaya komunikasi mereka itu sangat-sangat simple, sederhana gitu ya. Ya karena saya juga sudah dihubungi. Enggak, saya membaca itu gitu ya, dan memang sudah ada komunikasi-komunikasi dari kelompok tim pemenangan Prabowo Subianto. Tapi bagi saya pribadi gitu ya, saya akan tetap ikut
Ibu Megawati, yaitu mendukung Ganjar Pranowo dengan segala kesalahan dan ketidaksukaan saya sebelumnya gitu ya. Saya tetap akan dukung Ganjar Pranowo karena jelas saya konsisten sejak awal kalau muncul 3 nama dibandingkan 2 nama itu jelas Ganjarlah yang lebih baik dari yang 2. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.